Halo, kembali lagi di Cang Panah. Edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Ripal, Dari Dicut. dari Dicut ya, bernama Fitra. Langsung saja mungkin kita kenalan dulu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama, alamat, dan status saat ini. Oke, baiklah saat ini saya akan memperkenalkan saya adalah Fitra Triliansyah yang berasal dari Idicut, Kecamatan Darul Aman, Kampung Menasablang. Status saya saat ini, saya bisa dibilang itu batal tunangan ya, ataupun batal nikah. Oke, Fitra ini jadi sebelumnya bukan batal nikah, batal tunangan Batal tunangan. karena satu dan lain hal. Nanti kita minta dia untuk bercerita mengapa bisa batal. Yang pertama ini mungkin uh, calonnya dulu. Calonnya orang orang mana tuh? Bagaimana ceritanya bisa jumpa dengan calon pasangannya yang akhirnya batal? Pertama saya kenal dengan dia itu melalui kawan saya yang pertama saya kenal itu melalui kawan saya yang di kampung, yang dari Instagramnya dia melalui live. Kemudian dia itu masuk di live kawan saya, saya melihat dia kemungkinan, dan disitulah saya bercerita ataupun gimana maksudnya ya, bercerita Aceh aja. ataupun Curhat-curhat. curhat-curhat sama dia ya, bersampai berkeujung ke kenalan. Dari situ dari bulan 12 itu sampai itu kami jumpa pertama di Medan. Dan dari situ terus berjalan nggak lama waktunya berjalan, saya langsung ya tertarik hati saya dengan dia kan gitu. Terus dengan berjalannya waktu kami melanjutkan ke jenjang ini yang ke serius. Terus dalam ke jenjang serius itu kami hanya menjalankan masa pacaran cuman 2 bulan. Fase pengenalan kami cuman 2 bulan. Terus di bulan ketiganya saya langsung memberanikan diri meminta dia sama orang tua dia. Dan alhamdulillah orang tuanya menyetujui dan saya pun Tunangan. tunangan dengan dia. Berarti dari fase Fitra kenalan sampai ke pertunangan itu berapa lama kira-kira? Dari fase tunangan ke Pertama jumpa. dari pertama jumpa itu sekitar 3 bulan, Bang. 3 bulan langsung Fitra memberanikan diri untuk meminta tunangan. Ya. Saat itu apakah Fitra sudah terlalu yakin dengan calon pasangannya ini? Ya kalau kita lihat itu mungkin dari hati saya pun yakin. Karena kalau nggak yakin nggak mungkin saya sampai segitunya. Karena beda dari yang lain-lain. Setelah saya mengenal dia itu ya beda. Saya yang mengenal yang ke belakang dari orang-orang itu belum pernah saya merasakan bahwasanya ke jenjang yang tunangan itu. Kalaupun ada satu dua, saya tidak membicarakan dengan yang keserius. Saya tahan-tahan, begitulah. Berarti yang diajak tunangan ini mungkin satu-satunya yang paling menurut Fitra paling serius lah untuk bisa diajak ke jenjang selanjutnya ya. Ya, kalau dari segitu ya betul. Dari sekian banyak wanita yang pernah saya kenali, jumpai ataupun yang pernah saya kenal lah, dari sekian banyak cuman yang satu ini yang bisa memikat hati saya sampai Serak segitunya. lah, serak di hati lah. Ya, gitulah bahasanya. Dari ceweknya sendiri itu bagaimana menurut Fitra perasaan dia terhadap Fitra saat itu? Kalau kita bilang perasaan, kayak mana kita bilang perasaannya? Kita kan namanya hati manusia itu nggak bisa kita tebak ya. Ya. Kalau perasaan ya,
ya dia sayang sayang sama juga kayak orang, cuman di dalam sayangnya itu timbul waktu setelah fase tunangan, agak beda beda sedikit gitu, mungkin ataupun dikarenakan kawannya atau pihak yang ketiga, kita nggak tahu juga bang. Ah, terus dengan saya mengenal dia itu, dengan mau ke tunangan itu biasa-biasa aja. Setelah tunangan itu disitulah kita sering ribut, kita sering apa, dan di situ saya mencoba untuk mengalahnya gini, mengalahnya daripada kita keras dua-dua, buat apa yang nggak ada jalan selesainya, bagus saya yang mengalah. Tapi bukan saya mengapakan dia, menjelekkan dia, enggak ya. Dia itu memanfaatkan keadaan yang saya ini sering mengalah. Jadi dengan kesempatan itu dia seolah-olah seenak-enaknya saja dia buat kayak gitu. Dia ya walaupun saya yang salah ya saya salah, walaupun dia yang salah saya yang salah. Terus dari situlah berubahnya sampai kalau nggak salah itu berjalannya 1 bulan, 1 bulan ya, 1 bulan. Terus kita masuk ke bulan keduanya setelah pertunangan itu, ya disitulah apa namanya, dia meminta kerja, ya saya izinkan sebagaimananya dia kerja. Tapi dalam bekerja itu saya minta tolong kamu itu tunangan saya dan kamu hargai saya. Nah, terus di situ dengan adanya di situ yang namanya kita mau menuju ke niat baik itu kayak mana ya, banyak godaan bang. Banyak godaannya. Dengan banyak godaannya itu ya dia kan namanya kita jauh, dia di Medan kita di sini, kita kan cuma mengingatkan dengan kata-kata, nggak bisa kita pantau dia. Jadi dari situ saya ini meminta untuk pengertiannya dia, tapi dia maaf kita bilang belum bisa mengerti dan pemikirannya masih anak-anak, kita bilang gini. Berarti dari pas selesai tunangan itu Fitra sudah mulai melihat ada agak-agak beda ya, kejanggalan ya. Dan Fitra pun juga sering mengalah walaupun itu kesalahan dia, dia tidak mau introspeksi diri. Gitu Fitra. Iya. Terus dia itu orangnya kita bilang dia keras, kita didik dia menjadi lembut, itu payah tanpa ada kemauan dari diri sendiri. Kita merubah diri itu tanpa ada kemauan nggak bisa. Kalau boleh tahu selisih umur antara Fitra sama dia itu berapa tahun? Kalau dari selisihnya itu 4 tahun. 4 tahun ya, nggak terlalu jauh ya. Jauh. Lanjut ke cerita sampai akhirnya Fitra gagal atau gagalnya pertunangan Fitra sama si doi. Itu ceritanya gimana tuh? Ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa ini. Yang pertama gagalnya itu gini ceritanya. Setelah itu saya ke Medan tanpa saya kasih tahu dengan dia. Saya itu di Medan dan posisi dia pun saat itu sudah bekerja. Terus dengan tanpa saya kasih tahu dengan dia, saya itu ke Medan. Dengan tiba-tiba saya WA dia, karena saya ini nggak tahu tempat dia di mana kan. Karena memang dari pertama pun dia nggak ngasih tahu tempat dia itu di mana. Terakhir saya bilang gini lah, yang saya ingat kata-kata saya itu, kamu di mana? Aku udah di Medan nih. Terus dia bilang, ngapain kamu di Medan di saat aku susah? Terus dia ada kata-kata kayak gini yang menyinggung hati saya, yang membuat jujur saya kecewa. Kalau kamu masih di sini, aku mau ngomong samamu, mau ku akhiri semuanya. Jadi kan di situ saya bertanya-tanya, saya ini tunangannya, sedangkan dia itu tunangan saya. Jadi kalau saya temui dia, kenapa dia yang marah? Itu udah mulai aneh ya. Itu udah mulai aneh. Dari situ saya menilai dia, dari situ
entah pemikiran saya entah udah kemana-mana itu bang, udah kemana-mana sampai saya tidak berponis bahwasanya ada orang ketiga lah. Saya tidak berponis ke Belum sampai situ, ke situ belum ya? sampai. Tapi pikiran udah Ah. kemana-mana. Pikiran udah kemana-mana, hati pun kacau kan. Jadi di situ terakhir saya duduk di sebuah kafe, saya tunggu dia di situ, dia mau pergi. Dia diantar kawannya. Saya tidak permasalahkan itu, dia diantar kawannya. Sebetulnya hati saya sakit. Itu posisi Fitra di mana tuh? Itu di kafe, menunggu dia datang ke tempat saya. Udah di Medan ya? Udah di Medan. Posisi saya udah di Medan. Terus dia turun dengan kawannya itu di persimpangan. Kawannya itu tidak mau menjumpai saya juga. Kalau seandainya kawannya itu jumpai saya mau ngomong juga sama dia. Mungkin dengan adanya dia, saya mau minta maaf juga sama dia. Dia kayak gini kenapa? Apa ada berkaitan? Tapi dia jalan dengan itu, kawannya langsung pulang. Dan di situ terus dia merajuknya ya namanya cewek kan, tahu kayak mana ya merajuknya. Terus dia merajuk, di situ dia main HP, terus banyak pesan yang dihapusnya. Itu Fitra udah jumpa sama dia? Udah. Dia datang itu udah. Terus kita pergi ke Kafe. ke kafe. Saya ajak minum pun dia nggak mau, semua nggak mau. Tapi pesan udah banyak dihapusnya sampai ini bang. Saya ini sebagai laki-laki nggak dihargai sama sekali. Nggak dihargai sama sekali, maksudnya kenapa dia kayak gitu? Apakah ya itu tadi pulang yang pertama tadi, apakah ada yang pihak yang ketiga ataupun cemana? Karena kita nggak tahu. Ini dari Fitra. Kalau Fitra introspeksi diri, kira-kira ada kesalahan nggak dari Fitra sendiri waktu itu? Kalau kesalahan dari saya, ya saya mau ngomong di mana kesalahan saya? Saya sudah membuktikan keseriusan saya. Saya udah membuktikan semuanya. Terus kalau dia cari kesalahan saya, di mana dia cari? Kalau ada kesalahan saya pasti dia bilang. Berarti ini dia diam 1000 bahasa dengan tingkah yang tidak bisa ditebak ya. Yang janggalnya, yang saya tahu itu dia di sana itu banyak teman cowoknya. Makanya saya tidak bisa memvonis dia itu apakah ada pihak ketiga ataupun gimana. Karena privasi dia itu di HP bang, semua kuncinya di HP. Kalau seandainya HP dia itu sama saya, mungkin saya tahu. Karena itu dengan datangnya saya, dia hapus semua yang itu. Dia hapus chatnya nggak semua lah kita bilang. Chat sama cowok-cowok lain atau sama Fitra? Itu chat sama orang lain lah, yang 1, 2, 3 yang ada yang diarsipkan juga kan. Cuman kita dalam kondisi dia kayak gitu, ya saya diam seolah-olah saya itu bodoh. Dan disitulah saya waktu udah mulai tenang, dia kenapa dihapus, saya bilang. Dia tetap nggak mau ngomong dan diam 1000 bahasa. Di situ terus kita carilah tempat dia tidur lah kita bilang. Tempat itu nggak saya bilangin saya privasi ya. Terus udah sampai di sana kita balik mengobrol. Terus disitulah bang, dari malamnya itu sampai pagi, di situ ribut semua. Di situ ribut. Cuman kedapatan saya di situ, ataupun mungkin Allah itu maha baik lah ya, dengan kayak mana, dengan niat saya yang tulus, mungkin Allah mau menunjukkan bahwasanya dia itu nggak baik. Fitra dapat dia itu pertamanya yang itu dari HP bang. Dari HP itu dia main HP, terus kedapatan dia kita bilang satu kamar sama cowok. satu kamar. Itulah kesalahan dia yang mungkin Di malam yang sama Fitra di sana. ya malam yang sama saya. Waktu duduk ke dia. Malam yang sama saya itu
dalam kejadian itu Pitra langsung telepon keluarga, langsung telepon mama dia, karena Pitra pun udah shock. Jadi Pitra nggak tahu mau ngapain lagi. Terakhir koordinasi sama keluarga yang itu, cobalah ngomong kayak mana. Dan terus sampai di situnya paginya kami langsung lah berantem, yang sebetul-betulnya berantem, sampai main tangan, dia memukul saya kan. Nah, terus di situ dia udah pertama malamnya itu dia udah membuka cincinnya, cincin tunangan saya itu udah dibuka sama dia, dia simpan di dalam tasnya. Mungkin dia itu ragu apa mau mengembalikan apapun gimana kan, dengan keraguan dia. Disitulah kedapatan dia yang kayak gitu. Saya langsung nelpon mamanya dia, terus saya bilang kalau memang enggak bisa lagi, cincinnya bawa sini aja. Saya bilang kayak gitu. Dengan itu dia mengasih cincinnya. Saat di situ dia mengasih cincinnya, terus dia keluar. Dengan itu dia langsung dijemput kawannya. Kawan yang cowok tadi. Kawan yang cowok itu tadi. Berarti yang info yang beredar di Aceh Timur yang sudah diketahui oleh Bupati bahwa dia kedapatan di hotel dengan laki-laki lain, benar itu? Itu infonya Tidak valid. Kalau infonya itu kita bilang bang belum valid. Info belum valid itu. Kejadian yang sebetulnya Bukan gitu. yang saya ceritakan malam ini. Oh, akhirnya Pitra membuka cerita yang sesungguhnya, berarti yang selama ini beredar itu hoax, pemirsa. Yang beredar dia itu jumpa di hotel, dia tidak di hotel. Tapi malam itu dia sama saya. Kemungkinan yang malam ke belakangnya ya itu yang dipoto itu. Yang dipoto itu yang dia di hotel. Cuman kan kita tidak bisa mengambil keputusan bahwasanya itu dia di hotel. Yang pasti dia satu kamar dengan laki-laki lain. Kedapatan fotonya sama Pitra. Kedapatan di situ, dan dia pun menyimpannya bukan tanggung-tanggung bang, kayak seperti pemain profesional dia. Bahaya juga nih. Pemain profesional itu dia simpan di akun TikTok yang privasi, yang tidak tahu banyak orang, yang kemungkinan memeriksa HP pasangan di situ. Dia simpan segalanya di situ. Kita kan kalau secara umum kalau kita pacaran kita periksa itu cuma galerinya saja. Tapi kalau dengan aplikasi dia menyimpan gitu, mungkin belum banyak orang yang tahu. Cara menyimpannya sudah seperti orang nyimpan harta karun ya. Disimpan habis-habisan. Disitulah bang. Jadi yang intinya yang perlu saya bilang, kenapa dia sampai kayak gitu? Karena tunangan itu kan gini, sudah saya jelaskan, tunangan itu banyak beban, banyak apa. Padahal waktu saya sama dia itu nggak lama loh bang, cuman 1 tahun. 1 tahun. Dari mulai tunangan itu, kami memutuskan untuk menikah itu cuma 1 tahun. Menuju pernikahan. Nggak lama, cuman dia tekad keras untuk kerja karena kan kita tahu bang, kita bisa untuk mengapakan dia. Ngapain dia kerja? Karena dia pun dulunya udah kerja dan capek dan uang yang dia kerja pun habis entah kemana. Kan kasihan, yang namanya pasangan itu kan janganlah sampai dia itu capek. Kalau pribadi saya ya, pribadi saya jangan sampai dia itu capek. Itu saja yang saya mau. Tapi dia tetap nggak bisa, tetap bersikeras mau kerja, mau gini, mau gitu. Ya udah saya belum saya iakan, saya itu konfirmasi sama mama saya dulu. Terus mama saya bilang, ya udah kalau memang dia mau kerja dengan itu supaya tidak bosan, kasih dia kerja. Jadi dengan ada dukungan dari orang tua juga, ya saya iakan. Disitulah bang yang saya kecewanya, kenapa di saat
udah dengan dua keluarga saling mengenal, bertemu di sana, dia berbuat kayak gitu. Kenapa nggak waktu masa-masa pacaran aja, masa-masa perkenalan? Padahal kan itu udah satu langkah menuju pelaminan ya. Ya. Iya, itu udah satu langkah bang, bukan satu langkah lagi pun itu. Udah minimal kalau udah tunangan kayak mana kita bilang ya udah tunangan ya. Bukan kita bilang nggak bisa gagal, enggak. Orang nikah pun bisa cerai juga. Kalau kita bilang ya nggak nyangka udah kayak gini, kok bisa kejadiannya begitu. Jadi kan kita kan gini, introspeksinya dari diri sendiri itu apa yang salah. Dari saya ini apa yang salah ini? Apakah saya salah untuk mendidiknya? Apakah saya nggak bisa mendidiknya? Jadi saya kan timbul tanda tanya juga. Terus di situ dengan kejadian kayak gitu, saya ambil hikmahnya gini. Oh, Allah itu baik. Bahwasanya niat saya itu tulus menunjukkan dia yang kayak begitu. Di situ bang. Gitu Cita. Kita lewat aja setelah kejadian itu gagalnya pernikahan tunangan ya. Iya. Kira-kira pelajaran apa ya bisa diambil oleh Fitra nih setelah kejadian itu? Pelajarannya gini. Pelajarannya carilah wanita itu yang sebetul-betulnya wanita. Maksudnya sebetul-betulnya wanita itu yang ingin mengerti di saat kita susah. Kalau senang itu semuanya kepingin senang. Semuanya itu udah pasti kepingin senang. Dari susahnya kita, dari cara dia mensupport kita kayak mana. Dan apa namanya, pelajarannya carilah wanita yang bisa diajak hidup untuk menua. Jangan kita pandang dari hartanya, fisiknya. Fisik itu relatif, kita bilang. Semakin kita tua, semakin dia berubah. Dan harta pun bisa kita cari, asalkan itu berkah. Itulah bang. Tadi Fitra menyebutkan hikmahnya bahwa mungkin Allah mau menunjukkan dia itu bukan pasangan Fitra yang tepat ya. Kalau dari Fitra sendiri mungkin ada introspeksi nggak di diri Fitra? Kenapa ini bisa gagal? Mungkin kesalahan dari saya yang saya lupa mungkin ini kesalahan saya dulu, atau mungkin ada karma yang saya lakukan. Ada nggak dari Fitra? Oh, kalau itu kita bilang itu ini Bang Ari udah menjebak saya. Karena kalau tadi jawaban dari Fitra kan itu arahnya ke ceweknya ya. Kalau ke Fitranya enggak. Mungkin saya harus lebih baik lagi ke depan atau gimana. Ini Bang Ari ini mau menjebak saya ini. Mungkin kalau dulu Bang saya bilang ya. Di saat saya ini masa-masa pas pacaran dulu itu mungkin banyak Bang orang yang saya kecewakan Bang. Saya kecewakan, mungkin kalau dibilang karma itu bisa juga ataupun gimana kita nggak tahu itu kan, karena bukan 1-2 orang Bang waktu kejadian yang 1 tahun 2 tahun ke belakang itu Bang. Karena dengan di saat orang perempuan itu tulus dengan kita tidak tulus sama dia, kita niatnya untuk mempermainkan. Karena gini, kita tidak ada rasa, bagaimana kita mencintai dia? Bagus kan? Kita jujur sama dia, kita nggak bisa, kita ini, terus dia mungkin ada doa-doa dia yang kayak gitu orang-orang itu ya. Mungkin ada doa-doa dengan yang tidak senang ataupun yang senang, kita nggak tahu lah itu. Mungkin ya kita bisa dibilang itu ada, kalau kita introspeksi ke situ juga ada. Mungkin dengan kita salah sama orang tua pun ada juga kadang kan, karena namanya kita manusia itu semua punya kesalahan. Nah, itu Bang. Itu ya, mungkin kalau dari Fitra sendiri introspeksinya mungkin dulu pernah banyak mengecewakan orang lain ya. Bukan banyak mengecewakan. Enggak banyak. Tapi lanjut lagi nih ya.
berhubung udah hampir setengah jam nih, uh, kira-kira ada lagu nggak biasa yang hadir di di podcast ini selalu membawakan sebuah lagu nih yang lagu yang menggambarkan kegalauan Fitra saat ini. Oh, lagu yang menggambarkan kegalauan. Kalau lagu yang bisa kita bawa itu ada sih lagunya. Cuman ya nggak apal-apal kali lah. Nggak Cuman masalah. kalau mendengarkan lagu itu mungkin teringat ke dia gitu kan. Nggak masalah, coba dinyanyikan, mungkin dia dengar nih. Tapi nggak ada, coba dinyanyikan. Iya. Coba saya nyanyikan. Mungkin aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah jalan takdir cinta ini. Di situ bang saya tidak. Jangan nangis. Bukan. Saya enggak. Udah untuk di situ saya. Oke, mungkin karena hampir setengah jam kita akhiri dulu podcast ini. Kita jumpa lagi di Minggu depan. kita jumpa lagi di episode selanjutnya, episode yang panah. Thank you.